Oke, halo semuanya, Shalom, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Senang bisa berjumpa dengan adik-adik, kawan-kawan sekalian, walaupun mungkin mohon maaf sebelumnya, mohon izin saya hanya bisa menjumpai, hanya bisa berinteraksi melalui video ini, oleh sebab saya memang sudah disampaikan di awal, sudah didiskusikan juga, sudah dikomunikasikan bahwasanya ya kalau di hari kerja saya memiliki tanggung jawab di kantor, yang mana tanggung jawab saya juga harus saya laksanakan dengan baik dan benar, sehingga ketika Ibu Linawati menghubungi saya agar bisa mengisi pada seminar siang hari ini, saya mohon izin menyampaikannya melalui video. Saya katakan demikian karena apa? Dikarenakan saya tidak bisa untuk langsung menemui adik-adik sekalian dikarenakan saya memiliki tanggung jawab pekerjaan yang saya ambil dan saya amanatkan kepada diri saya pribadi seperti itu. Tapi semoga ini tidak menutup jalannya silaturahim, tidak menutup bagaimana diskusi ilmu bisa berkembang. Nanti diskusinya akan dipandu oleh rekan-rekan guru di Sekolah Kristen Kanaan Cianjur. Nanti akan dikumpulkan, dikirimkan ke email saya. Teman-teman juga adik-adik bisa menghubungi saya melalui Instagram saya dan lain sebagainya. Saya terbuka untuk diskusi dan semuanya. Oke, pada hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja. Karena seperti yang disampaikan oleh Ibu Linawati kemarin, bahwasanya audiens kita atau adik-adik sekarang adalah adik-adik yang berada di kelas 12 atau kelas 3 sekolah menengah atas, di mana sebentar lagi kita dihadapkan oleh pilihan apakah kita mau bekerja, apakah kita mau melanjutkan studi, dalam hal ini S1, tapi ini adalah basic pengetahuan yang harus kita miliki bersama. Mau kita nanti bekerjanya setelah kita lulus sarjana, atau kita bekerjanya langsung setelah kita lulus SMA, tapi menurut saya ini adalah satu hal yang memang harus diketahui sedari dini, mempersiapkan diri memasuki dunia kerja. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Nagawati Limantara. Saya alumni Sekolah Kristen Kanaan Banjarmasin. Saya masuk itu sejak di bangku TK atau Taman Kanak-Kanak. Saya TKA, TKB. SD-nya saya pindah, SD-nya dikarenakan satu dan dua hal, saya pindah ke sekolah swasta lainnya. SMP hingga SMA saya kembali bersekolah di Sekolah Kristen Kanaan Banjarmasin. Nah, setelah lulus dari situ saya menyambung ada program sarjana dan ada program diploma yang saya sambung. Program diploma saya menyambung diploma Mandarin of Psychology dari AMF UK bersamaan dengan diploma Life Coaching Practitioner juga dari AMF UK. Kemudian untuk program sarjananya saya mengambil sebenarnya dua. Jadi apabila dijabarkan saya sebenarnya starta satunya dua, namun satu belum selesai. Saya mengambil starta satu ilmu hukum di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dan starta satu ilmu komunikasi di Universitas Terbuka. Namun memang hingga hari ini yang ilmu komunikasi masih dalam proses pembelajaran karena sempat ada cuti dan lain sebagainya. Saat ini pula, setelah karena selesai S1-nya, ilmu hukumnya selesai, merasa tertang-ketang, merasa terpanggil untuk mendalami keilmuan hukum, khususnya di bidang hukum perdata, lebih spesifiknya kepada program kenotariatan. Jadi sekarang saya sedang menempuh program Starta 2, Magister Kenotariatan di Universitas Lambung Mangkurat juga. Untuk pengalaman atau experience pekerjaan, saya mulai sejatinya itu sebagai seorang jurnalis. Saya menjadi jurnalis di PT Warta Niaga Media Cakrawala. Ini adalah jurnal media online, publikasi online di Kalimantan Selatan. Saya mulai sekitar Desember 2019 hingga Oktober 2020. Kemudian setelah itu saya aktif mengajar, saya aktif menjadi trainer di beberapa lembaga, salah satunya di PT Cendekia Edukasi Nusantara, PT Revolution Mind Indonesia, di Pratagama Company, dan di Udemy Indonesia. Mungkin kalau Udemy Indonesia teman-teman sudah mengenal atau beberapa mungkin sudah pernah mencoba online course di Udemy Indonesia. Selain itu, hingga saat ini saya merupakan legal officer di PT World Innovative Telecommunication, atau yang kalau teman-teman kenal dengan istilah brand Oppo. Di brand HP bernama Oppo itu
saya bekerja di situ sebagai legal official. Kemudian saya merupakan direktur daripada PT Dana Jaya Edukasi Transkara. Ini adalah lembaga perusahaan. Saya sebutnya lembaga karena menurut saya lebih banyak bekerja dan lebih banyak melihat ini sebagai suatu prospek untuk saling berbagi. Jadi saya tidak terlalu senang menyebutnya sebagai perusahaan, walaupun bentuknya perseroan terbatas. Tapi bagi saya ini adalah lembaga. Lembaga pelatihan, pendidikan, sertifikasi, dan penerbitan buku. Karena bagi saya ini adalah sarana untuk kita bisa mengembangkan ilmu, sarana untuk kita bisa membantu bagaimana caranya agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju melalui pendidikannya. Jadi mungkin itu sedikit background pendidikan daripada saya, background saya juga. Teman-teman bisa menghubungi saya di platform apapun. Saya punya YouTube channel pribadi, namanya juga sama, Nagawati Limantara. Saya juga punya website pribadi, namanya juga sama, www.nagawatilimantara.my.id. Saya juga punya Instagram dengan nama yang sama, Nagawati Limantara, akun LinkedIn dan lain sebagainya juga sama. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana sejatinya persiapan untuk masuk dunia kerja. Tapi sebelum itu, saya akan membahas sedikit sharing apa sih perbedaannya kehidupan kita di sekolah atau nanti di kampus dengan yang ada di lapangan pekerjaan. Teman-teman, adik-adik, apabila saya ingin menyampaikan, perbedaannya tidak terlalu banyak, tapi signifikan. Jadi perbedaannya kalau dihitung item kuantitinya tidak banyak, tapi kalau untuk kualitasnya, dia sangat terlihat perbedaannya. Dimana kalau kita bahas pertama pertanggungjawaban. Ketika kita sekolah atau ketika kita kuliah, maka pertanggungjawaban kita adalah kepada diri sendiri. Anda mau pandai silahkan, Anda mau dapat nilai maksimal silahkan, Anda mau juara kelas silahkan. Jadi pertanggungjawabannya kepada diri sendiri, paling-paling kepada orang tua, karena orang tua yang membiayai kita sekolah, seperti itu. Tapi, ketika kawan-kawan masuk ke dalam dunia kerja, maka teman-teman bertanggung jawab itu kepada beberapa hal. Kepada diri sendiri untuk melaksanakan tanggung jawab yang diberikan, iya. Kepada atasan sebagai PIC saudara atau supervisor saudara untuk pelaporan dan lain sebagainya, iya. Kemudian juga pertanggungjawaban kepada perusahaan yang telah menerima saudara sebagai karyawannya, itu juga iya. Dan jangan lupa, ketika saudara masuk ke dalam suatu lembaga, apalagi itu berbadan hukum, PT, CV, corporate, dan lain sebagainya, firma, dan lain sebagainya, teman-teman sudah dikaitkan dengan hukum. Apalagi kalau teman-teman sudah memiliki PKWT atau PKWTT. Apa itu PKWT, PKWTT? PKWT itu adalah perjanjian kerja waktu tertentu. Atau kalau teman-teman mungkin mengenalnya dengan istilah tenaga kontrak. PKWTT apa? PKWTT adalah perjanjian kerja waktu tidak tentu atau karyawan tetap. Seperti itu. Jadi ketika teman-teman sudah mengikatkan diri kepada perusahaan melalui PKWT atau PKWTT, maka sejatinya teman-teman sudah tunduk pertanggungjawaban hukumnya di perusahaan tersebut. Kemudian untuk tugas bagaimana? Selama ini kalau kita di sekolah atau di kampus, tugas yang diberikan itu tugas langsung dan detail jelas. Kita tinggal mengerjakan tugas sesuai arahan yang diberikan. Tapi di dalam lingkungan kerja, di dalam dunia kerja, tugas akan diberikan dalam bentuk perintah. Perintah ini dijelaskan hanya di awal ketika teman-teman masuk, itu pun apabila perusahaan bisa menjelaskan secara detail. Setelahnya, maka teman-teman harus bertanggung jawab sendiri melaksanakan job desk masing-masing sesuai dengan posisi yang dilamar. Contoh, teman-teman melamar sebagai seorang akuntan, maka teman-teman sudah harus mengetahui tugas akuntan itu apa saja, bagaimana, dan bentuknya seperti apa. Itu yang membedakan. Kalau di sekolah kita masih diajarin, kalau di lingkungan kerja kita lebih kepada, kalau saya menyebutnya, agak dilepas. Kemudian reward and punishment-nya juga berbeda, teman-teman. Kalau di sekolah, reward and punishment-nya mungkin berupa gelar, atau berupa predikat siswa teladan, dan lain sebagainya, atau nilai yang bagus, peringkat kelas. Punishment-nya berarti mungkin bisa berupa hukuman, hukuman tertulis, hukuman fisik, atau hukuman-hukuman lainnya, misalnya. Nah, tapi kalau di lingkungan pekerjaan, reward and punishment ini berdampak banyak, salah satunya kepada KPI, Key Performance Indicator. Ini biasanya mempengaruhi penghasilan saudara.
Kemudian juga akan mempengaruhi target saudara, bagaimana saudara dapat dipromosikan, naik jabatan atau tidak. Hingga akhirnya bahkan bisa berdampak melanggar peraturan perusahaan, melanggar kontrak, dan melanggar hukum lainnya. Ini adalah perbedaan yang cukup signifikan dan tidak disadari oleh banyak siswa atau mahasiswa yang kemudian masuk ke dalam lingkungan kerja atau lingkungan pekerjaan seperti itu. Jadi ketika kita sudah tahu nih perbedaannya apa dan gambarannya seperti apa, minimal kita sudah bisa aware terhadap hal-hal ini. Jadi kita bisa mulai aware terhadap pertanggungjawaban diri, bagaimana kita bertanggung jawab atas segala yang kita lakukan, bukan hanya kepada diri sendiri dan orang tua, tapi lebih luas lagi terhadap negara misalnya. Karena kenapa? Kok kayaknya ketinggian deh ke negara, ya nggak masalah. Kita harus bisa upgrade diri kita untuk bisa bertanggung jawab lebih. Kemudian juga untuk tugas, kita bukan lagi tugas yang harus dikasih tahu, tapi kita harus tahu sadar kita harus ngapain dan bagaimana. Mungkin bagi teman-teman yang sudah sambil jadi freelancer, sambil jadi content creator, mungkin udah mulai tahu kapan harus bikin konten dan lain sebagainya. Tapi kalau teman-teman yang belum pernah menyentuh sama sekali dunia kerja, mulai coba ikut volunteer atau magang itu sudah sangat baik atau sangat luar biasa untuk langkah awal. Reward and punishment juga akan mengajarkan kita bagaimana hati-hati. Hati-hati dalam bekerja, hati-hati dalam bertindak, dan hati-hati dalam melihat kondisi. Seperti itu. Lantas apa aja sih yang perlu dipersiapkan? Yang pertama saya akan katakan perlu sekali untuk mempersiapkan mentalitas. Maksudnya bagaimana mempersiapkan mentalitas? Kita bukan lagi anak kecil atau remaja yang berada di sekolah. Kita harus lebih proaktif, kita harus lebih bertanya, kita harus bisa bertanggung jawab, kita harus bisa menahan ego, karena dunia kerja tidak semenyenangkan yang teman-teman kira. Tidak segampang yang dilihat di drama Korea misalnya, tapi kita harus menahan ego, karena ada banyak kepala dalam satu ruangan dan ada banyak rasa ingin memimpin dari satu organisasi. Mungkin dalam satu organisasi kita punya leader satu, kemudian ada supervisor satu, ada head office satu, manager dan region general manager, misalnya seperti itu. Nah, ketika kita masuk tidak bisa mengontrol ego, maka yang terjadi apa? Yang terjadi kita akan merasa ego kita tinggi sekali yang mempengaruhi kinerja kita. Jadi lebih baik kita persiapkan dulu mental, khususnya menahan ego. Soft skill dan hard skill itu juga penting untuk dipersiapkan. Bagaimana hard skill berarti berkaitan dengan hal-hal apa saja yang kita kuasai secara teknis. Contoh, misalnya menguasai Microsoft Office Word, PowerPoint, atau juga menguasai coding, menguasai bagaimana Adobe Premiere, Photoshop, dan hal-hal lainnya. Itu perlu. Apalagi kalau mau masuk dunia kantor, berarti setidaknya kita kuasai SPSS. SPSS apa? Itu adalah standar daripada aplikasi perusahaan. Kemudian kalau misalnya soft skill-nya bagaimana? Soft skill-nya berarti time management di situ perlu ada. Kemudian juga problem solving perlu ada. Terus juga bagaimana pertanggungjawaban wajib perlu banget di situ. Sama yang menurut saya paling penting adalah rasa untuk bisa sedikit bodoh amat. Mungkin kita diajarkan di Kanaan adalah kita harus jadi manusia yang berkasih, menjadi garam dan terang dunia. Tapi mohon maaf, ketika kita di kantor, saya lebih sarankan untuk mulailah bersikap sedikit bodoh amat. Karena kalau tidak, yang terjadi apa? Saya katakan saja, yang terjadi semua tugas ada padamu. Jadi kalau misalnya kamu mencoba ingin menjadi menonjol, maka semua tugas ada padamu, dan itu tidak terlalu baik. Menurut saya dan beberapa tim yang akhirnya kami menyuarakan hal ini. Kami menyuarakan bahwasanya kalau baru masuk kantor ya udah, nggak usah terlalu show off seperti itu. Pelajari perusahaan fungsinya apa? Jangan sampai kalau kita masukin lamaran pekerjaan kita nggak pelajarin perusahaan. Yang pertama, kita malu waktu interview. Pasti ditanya, kamu tahu apa tentang perusahaan kami? Yang kedua, kalau misalnya kita tidak mempelajari perusahaan, maka kita tidak tahu gambarannya bagaimana, kenapa pekerja sebelumnya berhenti, dan lain sebagainya. Itu perlu kita pelajari dan jadi bahan pertimbangan kita untuk masuk atau tidak di perusahaan tersebut. Dan yang terakhir apa? Menangkan masa probation. Masa probation biasanya 1-3 bulan. Ketika teman-teman sudah bisa memenangkan masa probation dan diangkat menjadi karyawan kontrak, maka teman-teman sudah bisa sedikit berbangga bahwasanya teman-teman bisa masuk ke dalam dunia kerja selangkah lebih mudah. Karena
Sistemnya seperti ini, teman-teman. Kalau untuk karyawan kontrak, dia boleh disyaratkan ada masa probation. Tapi ketika dia karyawan tetap atau pakai PKWTT, dia tidak boleh sama sekali ada yang namanya probation atau masa percobaan. Jadi ketika teman-teman ditawari masa probation, tanyakan dulu, saya karyawan tetap atau karyawan kontrak. Kalau karyawan atau kontrak, tidak boleh ada masa probation. Kalau karyawan tetap, dipersilahkan ada masa probation. Itu pun juga sudah dihitung sebagai karyawan tetap. Itu beberapa hal yang perlu diketahui. Tambahannya apa? Tambahannya pelajari Undang-Undang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Ketenagakerjaan itu perlu dipelajari dengan peraturan-peraturan pemerintah turunannya. Setidaknya teman-teman bisa mengerti dan memahami apabila terjadi sesuatu di kantor. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai well-formed outcome. Apa itu well-formed outcome? Ini adalah salah satu teknik di bidang NLP, Neuro Linguistic Programming, salah satu ilmu yang mempelajari alam bawah sadar manusia dan struktur otak manusia, di mana well-formed outcome adalah teknik mempercepat mencapai apa yang kita inginkan. Bagaimana caranya? Yang pertama, selalu buat outcome ini dalam kalimat positif. Karena kalau teman-teman buat outcome dalam kalimat negatif, maka akan berimbas negatif ke dalam alam bawah sadar. Contoh, kalau teman-teman mau sukses, katakan saja, saya akan sukses, bukan saya tidak akan gagal. Kalau teman-teman katakan saya tidak akan gagal, maka itu bukan kalimat positif, teman-teman. Dan alam bawah sadar teman-teman juga bertindaknya berbeda. Kemudian, pastikan hasilnya ini bisa ada dalam kendali teman-teman. Maksudnya bagaimana kok ada dalam kendali teman-teman? Apapun yang teman-teman inginkan itu adalah hal manusiawi yang bisa diajukan dan dilakukan manusia. Kalau teman-teman mau bernafas di laut tanpa alat bantu oksigen, maka jangan dijadikan itu sebagai outcome atau cita-cita. Melainkan kalau teman-teman mau mendapatkan 1M pertama di usia 23 tahun, itu boleh. Seperti itu gambarannya. Kemudian buatlah hal itu menjadi sangat spesifik. Saya pernah punya cerita lucu, ini serius cerita lucu teman-teman. Kenapa saya katakan cerita lucu? Saya punya teman, dia itu waktu itu ingat banget saya baru lulus dari Kanaan. Saya baru lulus di Kanaan, umur saya 17 tahun, saya masuk ke dalam dunia kampus. Kemudian di kampus saya bertemu seseorang dan saya iseng bertanya, setelah lulus kamu mau punya apa? Terus dia bilang, saya mau punya mobil 2 pintu, udah cukup itu aja. Warnanya kuning dah. Dia bilang seperti itu. Dia berkata seperti itu. Kemudian saya lihat, oh iya, bagus deh. Kami sama-sama punya mindset yang sama sebenarnya. Bahwasanya, oh dia mungkin mau Lamborghini Aventador. Atau dia mau mobil sport lainnya. Kemudian berjalan waktu, kebetulan saya lulus duluan, saya sidang skripsi duluan, saya wisuda duluan. Terus dia baru saja wisuda dalam tahun ini. Saya tanya dong, udah punya belum nih Lamborghini Aventador-nya? Terus saya malah diketawa. Dia ketawa, saya juga ketawa tentunya. Terus saya tanya, kenapa kok malah ketawa? Ternyata outcome yang dia susun dalam mindset-nya sejak kami duduk di semester 1 itu agak keliru, tidak spesifik. Dia benar, sekarang dia punya mobil 2 pintu warna kuning. Karena apa? Karena dia jadi bos daripada salah satu rental alat-alat tambang. Jadi benar-benar mobilnya 2 pintu warna kuning dalam bentuk truk pengangkut batuan tambang. Jadi waktu tahu itu saya kayak, ya berarti teori yang saya pelajari di NLP ini terjadi di Anda, kata saya. Dan akhirnya kami ketawa. Walaupun memang dia sekarang sukses, outcome-nya mungkin tercapai dalam bentuk yang berbeda. Karena kalau kita mau basa-basi, sebenarnya dia udah bisa beli sih apa yang dia outcome kan. Cuman karena buat bercandaan, akhirnya kami seperti itu. Nah, selain itu kita harus bisa lihat, ini bisa kita miliki secara sensori, atau kita bisa melihat ini sebagai sesuatu yang bisa kita tolak ukurkan. Tolak ukurkan secara nyata. Maksudnya bagaimana? Kita tahu ini perkembangannya bagaimana, kita tahu progresnya bagaimana. Bukan seperti misalnya kita sebut saja kasus penipuan yang melibatkan Indra Kents. Itu kan kita tidak tahu tiba-tiba dia naik, tiba-tiba dia telepon. Tapi kalau kita mau menyusun outcome yang baik, kita harus bisa tahu pergerakannya bagaimana, pelan-pelan tapi pasti di situ.
Selain itu, kita juga harus pertimbangkan konteksnya ini apa, kenapa kita mau mencapai outcome ini, apa latar belakangnya kita mau bagaimana dan seperti apa ke depannya. Konteks ini harus kita susun di awal, teman-teman. Jangan sampai kita lupa menyusun konteks ini, karena ini yang paling penting. Selain itu, kita juga harus memiliki akses kepada sumber daya yang kita inginkan. Sumber daya yang kita inginkan apa? Misalnya, kita di dalam NLP itu kita kenal yang namanya VAKOK, visual, auditory, kinesthetic, olfactory, dan gustatory. VAKOK ini adalah senjata manusia paling ampuh. Kalau misalnya kita mau untuk menjadi seorang presiden, sebut saja seperti itu, maka kita harus punya apa? Kita harus punya kemampuan visual untuk melihat bagaimana negara kita saat ini. Kita harus punya kemampuan untuk auditory, mendengar suara-suara rakyat. Kita punya kemampuan untuk kinestetik, bergerak ketika rakyat membutuhkan. Kita harus punya yang namanya gustatory, bagaimana kita merasa, meyakini bahwasanya bagaimana rasanya kita rasa daripada Indonesia. Dan kemudian juga olfactory, kita juga harus bisa mengendus, membau apabila ada permasalahan yang mungkin muncul. Jadi seperti itu, kita harus punya sensory yang lengkap, kita harus punya sumber daya yang lengkap di sini. Kemudian juga pastikan hasilnya itu sesuai dengan lingkungan. Check the outcome is ecological sound ini maksudnya lebih kepada apakah sesuai dengan norma yang berlaku di negara kita. Kenapa? Agak sedikit berbeda pengertiannya karena NLP atau keilmuan ini adalah keilmuan yang datang dari Amerika. Dan pembahasannya agak sedikit berbeda di tiap-tiap negara. Tapi kalau di Indonesia, dari kami, Neo NLP Society, lembaga NLP yang bisa dibilang terbesar di Indonesia, kami mengatakan bahwasanya ini lebih condong kepada sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku di negara kita. Dan yang terakhir apa? Yang terakhir jangan lupa dan jangan ketinggalan kita harus bikin langkah pertama. Jangan sampai kita melewatkan langkah pertama kita sebagai seseorang yang ingin mencapai tujuan. Langkah pertama bisa apa? Langkah pertama bisa dari memikirkan, merencanakan, merancang, bahkan bertindak. Kalau kata iklan salah satu startup, mulai aja dulu. Jangan salah, iklan itu benar. Kalau kita nggak mulai aja dulu, kita terlalu banyak mikir, yang ada otak kita mumet dengan pikiran kawan-kawan. Dan apabila itu terjadi, kita seringkali lupa bahwasanya kita punya sumber daya yang memadai, kita punya kemampuan yang memadai, tapi otak kita selalu mumet memikirkan kemungkinan terburuk. Alangkah lebih baik kita langsung mulai aja dulu dengan langkah pertama dan pastikan apabila kita ada kesalahan, ada kegagalan, kita belajar dari hal itu untuk memperbaikinya di langkah-langkah selanjutnya. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini melalui video ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman, adik-adik sekalian. Pastikan bahwasanya kita melakukan hal terbaik untuk diri kita, menyajikan yang terbaik untuk diri kita, mengupgrade skill kita sedemikian rupa agar apa? Agar kita dapat menghasilkan, mendapatkan hasil terbaik bagi diri kita. Itu ada email dan WA saya, bisa teman-teman hubungi apabila teman-teman ingin bertanya atau berdiskusi. Saya mohon maaf kalau misalnya akan sedikit slow respon, kecuali di jam-jam istirahat. Saya sekitar jam 6 sampai malam itu saya bisa merespon dengan cepat, tapi di lain itu mungkin saya akan jadi sedikit slow respon. Sekian dari saya, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kehilafan, karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan, saya hanyalah manusia biasa. Biarlah apa yang diajarkan dan disiaringkan pada siang hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Shalom dan selamat siang.